Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya akan bagikan inspirasi masak hemat. Ada sayur genjer, tempe goreng ketumbar, dan gak ketinggalan sambal terasi. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide menu seminggu, ini bisa dimasukkan ke dalam salah satu list ya. Walaupun ini menu low budget, tapi rasanya udah gak diragukan lagi ya. Terutama tempe ketumbarnya ini bagi saya nyandu banget. Jadi gak perlu pakai bumbu instan, tapi rasa rempahnya terutama ketumbar kerasa banget. Kita mulai masak yuk. Pertama-tama siapkan 2 ikat genjer. Ini sudah dicuci bersih genjernya. Kemudian akan saya ambil sebagian dan saya beri 2 sendok makan garam. Kemudian saya remas-remas hingga keluar airnya. Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau sebagian udah diremas, kita masukkan sebagian yang lainnya hingga habis, kemudian remas kembali. Tujuannya adalah biar warnanya tetap hijau dan rasanya juga nggak pahit ketika dimasak. Maaf ya teman-teman, suara saya bindeng karena lagi pilek sama batuk. Nah ini sudah selesai diremasnya, kemudian dicuci. Dicuci lagi ya, jangan lupa, jangan sampai nggak dicuci. Sisihkan, kemudian saya siapkan bumbunya ya. Ada 5 cabai merah besar, saya potong-potong agar mudah dihaluskan. Kemudian cabai rawit, mix merah sama hijau 25 butir. Kalau kira-kira kepedesan bisa dikurangi ya teman-teman, karena ini rasanya pedes banget. Tambahkan 5 bawang merah dan 4 bawang putih. Tambahkan juga terasi yang udah dibakar kurang lebih 3 cm kayak gini. Kemudian dihaluskan. Jangan terlalu halus ya, biar tekstur dari cabai sama bawangnya masih kelihatan. Kalau udah sisihkan, siapkan 1 tomat utuh, kita potong-potong, dan 100 gram udang rebon direndam dengan air hangat kemudian cuci bersih. Juga siapkan lengkuas 3 cm ya, kemudian digeprek. Masak bumbunya dalam minyak yang udah panas. Kurang lebih minyaknya ini saya pakai 3 sendok makan ya teman-teman. Kita masak sampai bumbunya ini matang, mengeluarkan aroma yang enak ya. Aroma dari terasi, dari bawang, jadi nggak bau bumbu mentah. Sambil diaduk-aduk ya, semakin diaduk nanti minyaknya akan semakin keluar dari bumbunya. Nah kalau udah matang bumbunya, masukkan lengkuas dan tomat bersamaan. Boleh juga ditambahkan tauco ya, jika teman-teman punya tauco ini rasanya lebih endul banget. Kemudian kita masukkan udang rebonnya. Kita masak sampai udang rebonnya ini matang ya, jadi teksturnya nggak basah lagi tapi kering. Kalau tekstur udang rebonnya udah matang, udah kering, kita masukkan 50 ml air biar nggak gosong ya. Ini saya dapat dari bilasan cobek 50 ml. Kita aduk hingga mendidih, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap. Bisa pakai Royco ataupun Masako ya, terserah teman-teman. Dimasak hingga bumbunya ini tercampur dengan rata. Kalau udah tercampur rata, kita masukkan genjer yang udah dicuci bersih tadi. Kita masak dengan api kecil, diaduk-aduk hingga matang merata dan semua bumbunya juga tercampur dengan rata. Saya zoom aja ya biar lebih kelihatan kayak gini. Ini akan saya tambahkan air lagi sebanyak 100 ml air. Jadi totalnya 150 ml ya untuk airnya. Kita masak hingga airnya mendidih hingga matang ya. Kemudian kita koreksi rasanya. Kalau rasanya ada yang kurang bisa diperbaiki ya, misalkan keasinan bisa ditambahkan gula. Kalau misalkan kurang asin, tambahkan garam di fase ini. Tambahkan juga cabai rawit utuh biar lebih kelihatan menarik. Diaduk-aduk sedikit lagi, kemudian ini saya rasa udah cukup, akan saya matikan. Sayur genjernya udah mateng, warnanya hijau, nggak pahit sama sekali, dan ini tuh tambahan terasinya bikin rasanya enak sekali. Kita masak lauknya. Ada 1 papan tempe dipotong jadi 2, kemudian saya akan potong lagi. Biar ukurannya agak tipis-tipis ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau dipotong segitiga juga boleh. Mau dipotong bentuk apapun, yang pasti harus di silang-silang seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu nanti meresap. 1 papan tempe ini harganya 5.000 di tempat saya. Kita haluskan bumbunya, sudah saya tulis semua, nanti di description box juga ada. Dihaluskan saya menggunakan ilmu sulap, jadi biar cepat disulap kayak gini. Kalau udah kayak gini, masukkan ke dalam mangkok dan beri air. Beri air secukupnya, kira-kira sampai tempe yang tadi udah kita potong-potong itu terendam ya teman-teman. Jadi kita marinasi dulu biar bumbunya itu benar-benar meresap. Tambahkan penyedap jika suka, jika nggak suka nggak usah pakai penyedap juga udah enak.
Kita marinasi sambil ditekan-tekan kayak gini ya teman-teman, dan diamkan kurang lebih 20 menit. Dimasukkan ke dalam kulkas lebih bagus, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, kalau buat frozen food atau misalkan teman-teman yang sibuk bekerja, ini cocok banget ya. Jadi bikin stok dulu. Pagi-pagi mau berangkat kerja, nyiapin masakan untuk anak dan suami, tinggal digoreng aja. Praktis banget ya. Digoreng dalam minyak yang udah panas dan jumlahnya lumayan banyak. Jangan lupa untuk dibolak-balik kalau warnanya sudah kuning kecoklatan. Ini udah matang kedua sisinya, kemudian ini dia hasilnya. Sekarang bikin sambalnya yuk. Ada bawang putih, bawang merah, kemudian cabai merah besar, tomat, dan cabai rawit hijau. Jangan lupa terasi ya, karena ini sambal terasi. Spesial untuk terasinya akan saya bakar. Nah, selain terasi akan saya rebus. Kita rebus sampai benar-benar matang. Jadi nggak bau cabai yang mentah, teksturnya lembut ya, bener-bener matang. Kalau udah matang, tinggal dihaluskan aja. Diangkat, kemudian dihaluskan dalam cobek panas-panas gini, jadi lebih mudah untuk ngehalusinya ya. Kalau udah dingin, dia akan lebih susah untuk diulek. Tapi kalau teman-teman males ngulek, pakai blender juga boleh ya, jadi nggak harus ngulek. Tambahkan terasi yang sudah saya bakar. Ulek lagi terasinya, kemudian tambahkan seasoning, ada garam, kemudian gula merah ya. Saya pakai gula merah bukan gula pasir, dihaluskan. Kayak gini aja sebenarnya sudah enak teman-teman, sudah bisa dimakan ya, rasanya sudah enak. Tapi kalau mau lebih enak lagi, bisa ditambahkan micin ataupun penyedap, nggak usah banyak-banyak ya. Kita lihat porsinya kan ini sedikit, cukup 1/4 sendok teh micin. Jadi nanti rasanya tuh tambah gurih banget ya kalau pakai micin, sedikit aja. Kemudian disiram dengan minyak panas ataupun minyak mendidih. Itu nanti rasanya tambah bener-bener enak banget. Itu dia rangkaian menu hemat untuk masakan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.